Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dalam kondisi masih ada virus corona, tapi itu tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tetap melawat kita yang ada di rumah kita masing-masing pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita percaya saat kita memuji Tuhan, Roh Kudusnya tercurah buat kita pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita naikkan pujian bersama-sama. Kita katakan haleluya. Kami percaya Roh Kudusmu tercurah buat kami ya Tuhan. Satukan kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Katakan dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat
Saatnya kita akan terima firman Tuhan hari ini. Kita mau buka hati kita semua, biar kita mau terima firman Tuhan hari ini. Kita juga akan terima Roh Kudus yang tercurah buat kita semua. Sekalipun Bapak Ibu ada di rumah, percayalah bahwa Roh Kudus ada di sana untuk menjamah kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya lah hari kenaikan-Mu ke surga, tapi Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami sebagai yatim piatu, tapi akan berikan Roh Kudus-Mu buat kami, buat gereja Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami, yang menyertai kami ya Tuhan. Roh Kudus itulah yang menopang hidup kami, sehingga kami tetap kuat dalam pengiringan kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah kami, urapi kami ya Tuhan, karena kami perlukan Roh Kudus-Mu. Kami butuhkan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami pagi hari ini. Pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Sekali lagi yang menyertai-Ku, Yang menyertai. kami buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Buka hati saudara, Berserah biar Roh Kudus boleh menjamah kita.
dimanapun mereka berada, kami percaya mereka dijamah, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka buka hati buat Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mereka diberkati, mereka terima Roh Kudus-Mu ya Bapa pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami telah terima Roh Kudus-Mu pagi hari ini. Dan Roh Kudus itulah yang akan menopang kami. Roh Kudus itulah yang akan menyertai kami, memberkati, menjamah, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyembah kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Dia. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terpujilah Engkau Mesias kami, Tuhan Yesus Kristus namanya. Satu sukacita besar boleh terjadi pada saat ini, di mana kami, yaitu aku selaku hamba Yesus, aku memberikan firman-Mu. Sebab firman yang keluar dari mulutku berasal daripada-Mu. Biar firman itu mendapat berkat kepada kami yang mendengarnya dan melakukannya. Oleh karena itu, ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dalam segala hal. Engkau berikan yang terbaik kepada kami. Terpujilah Engkau, Mesias kami, Tuhan Yesus Kristus namanya. Amin. Mari saudara-saudara, kita mendengar firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 18. Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh kalah dalam hidup ini. Baik kita kena penyakit, kesulitan ekonomi, kehancuran rumah tangga, dan sebagainya problemnya. Tidak boleh kalah. Tidak boleh surrender, menyerah. Udah dalam keadaan ini, kita menyerah aja. Tidak boleh. Kita ini anak Tuhan. Bukan anak dunia. Anak Tuhan diberi kuasa kepada kita dan kepada saya dan saudara. Nggak mungkin kita pergi ke gereja, Tuhan nggak tolong kita minta tolong kepada Dia. Tuhan bilang, kamu biar matilah, apa-apa masih banyak itu. Nggak mungkin lah, ya. Nah, orang bekerja saja, satu perusahaan tiap bulan dapat gaji. Ya, kita pergi ke gereja, kalau nggak dapat pertolongan dari Tuhan, ngapain kita pergi ke gereja? Kita pergi ke gereja, kita berseru minta tolong kepada Dia. Apalagi sekarang virus corona 19. Kepada siapa kita minta tolong? Dokter aja yang tahu obat-obatan, yang melayani orang sakit. Virus corona orang mati. Apalagi kita orang biasa. Kita punya iman kepada firman Tuhan. Tuhan berkata, kenaikan aku itu membawa damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya dan melakukannya. Kita lihat sekarang. Kenapa? Kepada Tuhan diberikan kuasa. Segalanya, kuasa di surga dan bumi. Kenapa? Kita tanya dulu, kenapa? Nah, makanya kita tidak boleh khawatir. Sebab Tuhan itu hidup, bukan mati. Kalau dia mati, dia tidak bisa menolong kita. Dia mati, dia hidup. Ya, terambil dari Matius 22 ayat 32. Matius 22 ayat 32 berkata apa? Akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, akulah Allah Yakub. Bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi saudara nggak usah takut. Kalau dia mati, nggak dibangkit, kita takut menghadapi segala problema. Karena dia hidup. Nah, kalau dia hidup, dia punya kuasa di surga dan di bumi. Maaf, setan yang jatuh ke bumi. Kenapa orang kena virus corona? Saudara tahu kenapa? Itu bukan dari Yesus. Bukan dari Yesus. Nah, dari setan mengganggu umat manusia dunia karena dia dijatuhkan dari langit yang melayani Allah dia ke bumi. Dia mengganggu orang. Yesus nggak pernah bikin orang celaka. Kalau orang itu bertobat, dia senang. Tapi untuk bikin celaka nggak mungkin lah sama sekali. Sebab ayatnya Yeremia 17 ayat 16. Namun aku tidak pernah membuat kecelakaan pada mereka dan mendatangkan bencana. Engkau sendiri yang tahu. Nah, ya apa yang keluar dari mulutku, yaitu
yang terpampang di mukamu. Yesus tidak pernah punya niat jahat. Kalau orang berdosa, biar bagaimana juga, kalau dia minta ampun selama dia hidup, Tuhan ampuni. Kalau manusia lain, kalau kamu berbuat dosa, nih hukumannya, nggak ada pengampunan. Tapi Yesus lain, ada pengampunan. Makanya kita nggak perlu takut hidup di dunia ini. Jangan takut menghadapi apapun juga. Sekali lagi, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, kehancuran rumah tangga, dan segala macam problem, nggak usah takut. Kenapa nggak usah takut? Ya, terambil dari Yesaya 45 ayat 2. Dia sendiri, yaitu Tuhan Yesus, karena dia bangkit, berjalan di depan mukamu. Dia mematahkan gunung-gunung berlebihan, menghancur bukit-bukit batu, mematahkan orang Mesir. Jadi saudara nggak usah takut. Ada dia, karena dia hidup, bukan dia mati. Dia hidup. Kecuali dia mati, pertolongan kita nggak ada. Ngapain kita gereja? Percuma, nggak ada pertolongan sama sekali dari Tuhan. Ya, coba dia udah mati, dia hidup. Makanya saudara jangan takut. Tuhan berkata lewat yang terambil Ulangan 31 ayat 8. Aku sendiri telah berjalan di depanmu, di depan mukamu. Aku sendiri tidak meninggalkan engkau. Jangan takut dan patah hati. Ya, Tuhan berkata begitu. Ya, kurang lebih ya. Jadi aku sendiri akan menyertaimu. Aku sendiri akan jalan depanmu. Aku tidak membiarkan dan tidak meninggalkan engkau. Jangan takut dan patah hati. Karena dia hidup. He is still alive forever and never die. Ya, nggak usah takut, saudara. Ya, kita kalau takut ini, takut itu, hidup di dunia ini, apalagi virus corona 19. Orang yang kena virus corona 19 di rumah mati kita sakit jantung. Matilah, ya, nggak usah macam-macam. Stroke segala macam, kecil gula, ya, diabetes. Kalau mati aja. Makanya di dunia nggak usah takut. Kita punya penolong karena dia hidup. Dia berkata kepada muridnya, ya, segala kuasa di surga dan di bumi. Setan cuma punya kuasa di bumi, saudara. Di surga nggak ada. Dari surga dia dijatuhkan ke bumi. Nah, kalau Yesus hidup, dibangkit oleh Allah Bapa, punya kuasa di surga dan di setan, yaitu Lucifer, dengan sepertiga pengikutnya jatuh ke bumi. Nah, cuma ganggu orang punya kuasa di bumi, tapi nggak punya kuasa di surga. Makanya saudara jangan takut. Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 11, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Tuhan Allahmu, akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku engkau dengan tangan kananku yang buat kemenangan. Jadi saudara kalau percaya firman Tuhan, lakukan karena dia hidup. Takut apa di dunia? Kalau kita takut apa dari surga turun ke bumi, duit semiliar kepada kita, atau kita nggak tahu dong. Kita percaya Tuhan. Kenapa kita percaya pendapatan orang? Kita percaya, bukan kita menghakimi orang lain. Kita punya iman. Ya, jangan sampai luntur iman kita. Kita lihat, Kolose 1 ayat 23 berkata, hendaklah kamu berteguh dalam iman. Teguh dan jangan mau digoncangkan oleh pengharapan yang Injil yang diberikan di muka bumi. Yang kamu telah mendengarnya, itu bagian A-nya saja. Jadi kita bertekun. Ya, sebab orang yang percaya kepada Yesus tidak dipermalukan sama Tuhan. Enggak mungkin lah dipermalukan. Sebab ada ayatnya dikatakan Roma 10 ayat 11. Kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Ayat 13-nya, barang siapa menyebut nama Yesus diselamatkan. Baik itu firman. Kalau kita ngomong firman, ngapain kita ke gereja? Di gereja pendeta kuatkan firman, jemaat dengar firman. Terus kita tidak percaya, cuma percaya doang, tidak menjadi pelaku. Masuk tengah kanan, keluar tengah kiri, ya ngapain gereja? Makanya gereja ada hasilnya apa enggak? Kita lihat hasilnya ada apa enggak? Ya, sebab kita selalu takut. Aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, mereka roh yang membagi kekuatan, kasih dan ketertiban. Jangan takut menghadapi apapun juga. Kita percaya Yesus pasti menolong karena dia hidup, punya kuasa di surga dan bumi. Kecuali nggak punya kuasa, kita boleh takut. Saudara tahu ini virus corona
Tuhan lagi uji kita nih. Hah? Engkau pegang firman Tuhan, percaya dalam Tuhan apa enggak nih? Tuhan mau lihat. Ayatnya kita lihat Yesaya 48 ayat 10. Ini virus corona merajalela di seluruh dunia. Aku memulihkan engkau, namun bukan sakit parah. Aku menguji engkau dan dapur kesengsaraan. Ya, aku akan melakukan masakan namaku dinantikan oleh orang. Nggak pegang firman Tuhan, iman kita runtuh. Jangan takut. Ya, saya bukan ngomong kelebihan. Kalau kita percaya firman Tuhan, nggak ada satu pun yang bisa mengganggu kita. Tuhan akan genapi firman-Nya. Kalau dia nggak genapin, saya tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Itu omong kosong. Aku datang ke gereja, dengan pendeta khotbah keluarkan firman. Aku percaya dan lakukan, tapi engkau tidak genapi, tetap kena musibah juga. Buat apa? Mendingan di rumah nonton TV tiap minggu, enak. Nah, makanya saudara jangan takut. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan tidak tinggal diam. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ya, kita lihat lagi yang terambil dari Yeremia 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti ada Tuhan Yesus yang menjaga kita. Benar nggak? Kalau Tuhan Yesus bisa kelihatan, itu namanya bukan iman. Kelihatan ada orangnya, yaitu Tuhan Yesus. Nggak perlu ada firman di perjanjian lama dan perjanjian baru. Udah ada Yesus. Nah, kalau Yesus ada, kita nggak dapat kebahagiaan. Orang seluruh dunia pada berebut deketin Yesus. Itu namanya bukan iman, kelihatan. Firman Tuhan dikatakan 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kami kena percaya firman di perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukan kena melihat, bukan. Ya, percaya nggak firman Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru? Kalau kita percaya dalam Quran, kita lihat hasilnya. Orang kerja, lihat hasilnya. Nah, orang yang kotak rumah, dia kerja rajin kepada satu perusahaan. Hasil dia punya rumah yang kecil, itu hasilnya. Nah, kita punya iman, ada hasilnya. Hasilnya apa? Tuhan tolong kita apa enggak? Apa diantepin? Virus corona merajalela begini. Hah? Nggak mungkin diantepin lah. Nah, makanya saya bilang, banyak sisi Melen, teman saya dari Jepang. Kenapa pendeta mati kena virus corona? Dan papi nggak mau hakimin pendeta. Ya, pandai hamba Allah Tuhan. Kita lihat Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan akan masuk ke kerajaan surga. Mereka orang yang menjadi pelaku firman yang masuk dalam kerajaan surga. Banyak kita orang Kristen, bukan saya menghakimin, cuman percaya firman Tuhan. Lakukan? Tidak. Bagaimana aku bisa masuk? Kata Tuhan. Aku masuk dalam tubuhmu baik Allah. Kalau engkau percaya dan lakukan. Tapi engkau cuma percaya doang firmanku. Di perjanjian lama dan perjanjian baru. Lakukan, nggak mau. Aku nggak bisa masuk. Nah, kalau Tuhan ada dalam tubuh kita, siapakah lawan kita? Nggak ada lawan kita. Ya, makanya sekali lagi saudara, karena dia hidup. Dia punya kuasa di surga dan di bumi. Jangan takut menghadapi apapun juga. Ya, ini belum apa-apa saudara. Baru pengenalan, bukan pengenalan, baru corona. Nanti pengenalan yang berat terjadi. Bulan menjadi darah. Matahari tidak bersinar lagi. Orang di mana-mana dibunuhin. Orang mesti pakai chip untuk dapat makanan. Kalau nggak ada chip di tubuhnya, orang tidak boleh makan. Nggak boleh beli makanan. Nah, ini belum, saudara. Maka saya bilang, orang banyak bilang, kedatangan Tuhan sudah dekat. Siapa yang bilang? Dia harus genapi firman Tuhan. Harus genapi. Bulan-bulan jadi darah. Matahari tidak bersinar lagi. Mana mungkin saudara? Nah, kita percaya firman Tuhan. Bukan percaya pendapat orang. Entar dia gelarnya profesor, doktor, segala macam insinyur. Kamu bisa mati. Ya, tapi kita percaya firman Tuhan yang iman. Dia akan genapi sekali lagi. Maka saudara tidak perlu takut. Hidup di dunia ini. Ya, kalau belum waktu mati, nggak usah mati. Kita lihat. Royal di Huddersfield, ya, punya orang. Waktu diserbu sama orang.
dipotong lehernya. Tinggal hati-hatilah. Dibawa oleh teman-temannya ke rumah sakit. Dokter bilang, ya kenapa dibawa kemari? Tinggal mati. Urat besarnya, urat darahnya, di leher udah putus. Udah nggak bisa tolong. Ternyata dia hidup. Sampai si Melan di Jepang undang dia sama jadi suaminya untuk bersaksi. Kita lihat, kita nggak perlu takut sama kematian. Mati adalah keuntunganku. Hidup bagi ada Kristus. Ini adalah Filipi 1 ayat 21. Jangan takut saudara menghadapi apapun juga. Kalau kita takut berarti kita tidak percaya firman Tuhan. Dia hidup, tidak makanya takut. Dia mati bukan hidup, makanya kita takut. Tapi dia hidup. Enggak usah takut, ya. Makanya saudara sekali lagi sebagai orang percaya enggak usah takut menghadapi segala macam problema apapun yang terjadi. Tuhan Yesus dia tinggal. Sebab Galatia Matius 1 ayat 23, Immanuel, Allah menyertai kita. Sampai sini firman Tuhan, biar mendapat rahmat kepada saudara. Dari logos menjadi rahmat dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Mesias kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Kami akan percaya dan lakukan. Engkau tidak tinggal diam, pasti Engkau tolong. Engkau hidup. Ya, Engkau punya kuasa di surga di bumi. Firman-Mu benar-benar hidup, bukan mati, saudara. Sampai sekarang juga Engkau hidup. Kami percaya akan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.